Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu halaman 58. Kinayatut talaq. Kinayatut talaqi hiya kullu lafzin ihtamala talaqa wa ghayruhu ka qawlihi li zawjatihi ilhaqi bi ahliki lasti li zawjah habluki ala gharibiki anti ba Pasarihu yaqu'u bihi talaqu sawa'un nawa bihi talaqa amla illa iza arada hikayata kalami ghairihi au taswiran lifakihi littalaq au sarafathu qarinatun qawiyatun ka'an kanat musaqatan fahalla wisaqaha wa qala laha la talaqtuki qasidan talaqtuki minal wisaqi wa fala yaqau wa ammal kinayatu fala yaqa'u biha talaqu illa in nawah qala sahibuz zubat wa kullu nafsin li firaqi tamal bahwa kinayatun biniyatin hasal. Lafaz yang belum jelas atau tegas menunjukkan talak, yaitu setiap lafaz yang memiliki dua kemungkinan makna. Apakah talak atau tidak? Seperti perkataan seorang suami kepada istri, al-haqqi bil halak, pulanglah ke keluargamu. Lasati li biswaji, kamu bukan istriku. Habilak ala gharabik, hamilmu dari orang lain. Anti bi'an, kamu terlepas. Laka tolak, bagimu talak. Ana manika tolak, saya yang tercerai darimu, dan segala perkataan yang menyerupainya. Oleh karena itu, lafaz yang sudah jelas menunjukkan talak menyebabkan jatuhnya talak dengan lafaz tersebut, baik disertai niat maupun tidak, kecuali jika ia menceritakan perkataan orang lain atau faqih atau guru ahli fikih yang menggambarkan lafaz talak, atau dapat juga maknanya dibalikkan ke maksud yang lain karena ada korina yang kuat, seperti apabila istrinya dalam keadaan terikat, maka si suami melepas tali ikatannya dan berkata ilan talaqat, sekarang kamu terlepas, atau dengan maksud terlepas dari ikatan tali, maka ucapan tersebut tidak menjadikan talak. Ataupun lafaz yang belum jelas talaknya atau kinayah, tidak terjadi talak dengan mengucapkannya kecuali bila diniatkan talak. Berkata pengarang kitab Zubat, setiap lafaz yang mengandung kata cerai maupun tidak dinamakan kinayah, dan terjadilah talaknya jika disertai niat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah
wa alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwwata illa billah. Kinayatut tolak, bab yang menjelaskan tentang kinayah atau lafadz yang belum jelas yang menunjukkan makna talak atau tidak. Nah, seperti yang sudah kita pelajari bersama, bahwasannya talak tanpa imbalan ada dua macam ya, terbagi menjadi dua. Pertama sharih, yang kedua kinayah. Kalau sharih seperti yang sudah kita ketahui, 3 kalimat yang tidak perlu lagi di situ penjelasan, tidak perlu lagi pertanyaan. Dari 3 lafadz ini dihukumi talak sharih. Apa saja kalimatnya? Pertama talak, yang kedua pisah, yang ketiga cerai. Semisal seorang suami Zaid berkata kepada Hindun, talaqtuki, aku talak kamu. Ya, maksudnya istrinya si Hindun. Maka ini dihukumi talak sharih ya. Atau dengan lafadz yang lain, sarrahtuki, aku pisah kamu. Si Zaid bilang ke Hindun, aku pisah kamu. Atau dengan kalimat yang ketiga, farraqtuki ya, farraqtuki aku pisah, atau sarrahtuki aku cerai. Jadi talak, cerai ataupun pisah, ini lafadz talak sharih. Nah, macam-macam yang kedua ada yang dinamakan lafadz kinayah, bukan sharih tapi kinayah. Nah, ini yang kita bahas insyaallah pada pembahasan malam hari ini. Dikatakan musannif, lafadz yang belum jelas atau tegas menunjukkan talak, yaitu lafadz yang enggak tegas, yang enggak bisa menunjukkan dari lafadz yang diucapkan arti talak ya. Apa itu? Yang bagaimana lafadz yang tidak tegas, yang tidak menunjukkan talak, yaitu lafadz yang memiliki 2 kemungkinan makna. Apakah talak atau tidak? Nah, itu maksudnya 2 makna. Makna yang pertama, apakah ini lafadz dihukumi talak? Yang kedua, apakah ini lafadz tidak dihukumi talak? Ya, ada 2 makna ini tadi ya. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama itu lafadz adalah talak. Kemungkinan yang lain, yang kedua, ini lafadz bukan talak. Ya, itulah kinayah. Seperti perkataan di sini dikasih contoh, suami berkata kepada istri, Zaid bilang ke Hindun. Ya. Apa bilang Zaid kepada istrinya Hindun? Ilhaqi bi ahliki, pulanglah kamu ke keluargamu, maksudnya ibu bapakmu, orang tuamu, keluarganya Hindun ya, keluarga si istri. Ilhaqi, ilhaq itu artinya ketemu, maksudnya pulanglah gitulah, ketemulah lagi dengan orang tua, dengan keluargamu, dengan orang tuamu. Nah, ini kalau keluar dari mulut seorang suami ya, dia punya antara 2 makna nih. Coba, apakah dia talak atau bukan?
Pahamnya maknanya talak atau bukan? Menunjukkan apakah itu lafaz talak atau bukan talak. Jika suami mengatakan kalimat seperti ini kepada istrinya, ribut nih, ada masalah kah atau bagaimana? Terus si istri bilang, ya udah ane mau pulang ke rumah abah sama mama misalnya tadi, rumah orang tuaku. Terus si suami bilang, jawab suami tadi, ya udah pulanglah nanti ke rumah keluargamu. Ayah, ya ini namanya kinayah. Ya, dia lafadznya menunjukkan maknanya makna talak. Kita tidak bicara di sini apakah sudah jatuh talak atau belum sampai ke pembahasan itu. Kita harus cuma membedakan. Apakah ini kalimat yang dituturkan suami kepada istri, ya pulanglah ke keluargamu, talak atau bukan? Itu namanya talak, tapi bukan sorry. Ini yang kita bahas malam ini. Namanya apa? Kinayah. Ya. Dia sindiran. Dia kiasan. Talak tapi dikiaskan dengan apa? Pulanglah ke orang tuamu. Ya, itu lafaz talak. Apa dikatakan dia jatuh talak atau belum? Enggak, kita belum masuk ke pembahasan. Yang penting kalian paham dan bisa membedakan dulu. Kalau sorry kan udah terang-terangan itu, nggak perlu lagi penjelasan. Aku talak, berarti udah jelas tuh. Tapi kalau yang seperti ini, pulanglah ke rumah orang tuamu, kan masih bingung. Tapi keluar dari mulut suami, maka ini dihukumi kinayah. Kinayah bagian dari talak bukan? Cukup sampai situ dulu tahu. Gak usah kalian berpikir jatuh nggak talaknya nanti. Yang penting kalian bisa bedakan dulu, maksud saya, paham? Saya pengen kalian bisa bedakan mana yang dikatakan sorry, mana yang dikatakan dia kinayah. Nah ini contoh pertama. Ya, suami bilang ilhaqi bi ahlik, pulanglah ke keluargamu, pulanglah ke orang tuamu. Itu pertama. Lalu dicontohkan lagi yang kedua, lastili bizaujah, kamu bukan istriku. Z bilang ke Hindun, Z suami punya istri namanya Hindun. Ya, statusnya apa nih Z dan Hindun? Suami Lalu si Z suami bilang kepada Hindun istrinya, lastili bizaujah, kamu Hindun maksudnya bukan istriku. Padahal Hindun, bagaimana bisa suami mengatakan seperti itu padahal istrinya seperti itu? Artinya bagaimana si Z berani mengatakan Hindun bukan istri padahal itu jelas ini sorry atau kinayah? Nanti dulu, ini talak atau bukan? Talak, tapi talaknya apa? Nah itu paham berarti kalian ya, yang di dalam mudah-mudahan paham juga ya. Beda kalau seandainya si Z mengatakan aku pisah kamu, aku cerai kamu, aku talak kamu, perlu penjelasan itu, maka dinamakan apa itu? Talak sorry. Kamu bukan istriku, ngarahnya kemana itu? Nah dulu ngarahnya ke talak atau bukan? Talak. Loh, istri kok bukan istri? Kalau dia si Z ngomong sama tetangga, bini tetangga, kamu bukan istriku, betul nggak? Betul. Tapi dia ngomong sama Hindun itu istrinya, seperti itu. Nah ini mengarahnya kepada talak dan cerai. Kalimat tapi talak apa ini namanya? Kinayah. Ya, talak kinayah, bukan lagi bukan sorry, karena sorry itu tidak perlu penjelasan. Kalau ini maksudnya apa? Karena ada dua makna di sini. Kamu bukanlah istriku, kamu bukan istriku, kata si Z ke Hindun. Dia bisa dua makna. Makna yang pertama, ada kalanya
nafyul haqiqah. Namanya nafyul itu meniadakan, menghilangkan kesempurnaan, hakikat kesempurnaan, nafyul kamal. Menghilangkan, meniadakan, menghapus kesempurnaan. Artinya kamu bukan istri yang sempurna. Kamu bukan istri, bukan istriku. Ya, ada kalanya istri itu memaksimalkan dia sebagai sosok istri yang baik, ya, hingga sampailah dia kepada kedudukan hakikat memahami hak-haknya suaminya. Jadi ini sempurna istri yang seperti itu. Ya kalau kebalikannya berarti dia tidak sempurna. Ya. Apa namanya, sering kurang ajar sama suami. Seperti itu dikatakan istri yang sempurna? Kalau diperintah tidak mau taat si istri, apa dikatakan itu istri yang sempurna? Kalau minta tolong suami bikinkan sesuatu, maka nana tahu atau kopi minuman, dibilangnya bikin sendiri, gampang, masa nggak bisa bikin kopi? Apa itu dikategorikan istri yang sempurna? Sama istri yang kalau bilang suaminya, istriku tolong bikinin teh cepat, atau istrinya sudah ngerti, ya, sepak terjang lakinya udah tahu, dia jam sekian dia minum teh, jam sekian dia bangun, jam sekian dia pulang, jam sekian. Sebelum itu keinginan si suami tadi itu terucap dari mulut, udah disiapin nama dia. Ini dikatakan istri sempurna apa enggak? Sempurna. Nah, makna yang di sini dikatakan kamu bukan istriku, bisa maknanya ke situ pertama. Makanya dikatakan dia kinaya. Karena dia memiliki makna lain, memiliki banyak makna. Ada kalanya dia menghilangkan kesempurnaan dengan dua contoh yang saya gambarkan tadi. Istri pembangkang, masa mau dibilang sempurna? Nah, mungkin makna di sini bisa jadi maknanya kamu bukan istriku yang sempurna. Ya. Tapi bisa juga makna yang lain. Apa? Memang tujuannya untuk menghilangkan status istri, statusnya sebagai istrinya. Baru di sini dinamakan talak apa? Talak apa? Kinaya. Kalau memang di situ tujuannya untuk meniadakan kesempurnaan, ya, berarti dia tidak masuk ke dalam kategori talak. Bahkan talak kinayah tidak ngarahnya ke situ. Kenapa? Dia cuma pengen menghilangkan kesempurnaan, meniadakan kesempurnaan, melihat dari sosok kekurangan istrinya tadi itu, maka dia katakan kamu bukan istriku yang sempurna. Bisa maknanya seperti itu, ya. Karena bisa kita balik ini kalimatnya, kamu betul-betul istriku. Berarti kalau sosok istri ini idaman, bisa enggak kita bikin pertanyaannya seperti itu? Sekarang kan kalimatnya di situ kamu bukan istriku. Bisa enggak kita ubah kamu betul istriku? Kamu iya istriku. Bisa enggak kalimatnya seperti itu? Nah, tergantung. Berarti kalau memang istri ini tidak solehati, tidak pantas mendapatkan gelar panggilan istri yang sempurna, maka yang keluar pertanyaannya ini kalimatnya, kamu bukan istriku. Artinya dalam piawaimu banyak sekali kekurangan, ngangkat suara sama aku, kurang ajar, minta tolong tidak mau, kalau masalah duit cepet minta. Di mata suami ini bini nafyul kamal, tidak ada kesempurnaan, dihilangkan kesempurnaan di mata suami tadi itu, melihat istrinya ini bukan istri yang sempurna, maka dibilang kamu bukan istriku yang sempurna. Bisa maknanya seperti itu kalau tujuannya itu, ya. Tapi bisa juga maknanya kinayah talak, kamu bukan istriku kalau tujuannya adalah bercerai, tapi dia masuk ke dalam kategori talak apa? Paham ya? Baik. La ilaha illallah. Atau yang ketiga, habluki ala gharibiki, hamilmu dari orang lain. Hamilmu dari orang lain. Ini menuduh seorang suami ke istri ini bisa kebab al-li'an,
ya, bab melaknat yang sudah pernah kita jelaskan. Ada yang mungkin masih ingat ya, suami istri saling melaknat di masjid disaksikan banyak orang. Pernah saya jelaskan gak bab li'an? Ini bahaya nih kalau seorang suami mengatakan istrinya lagi hamil, ini kamu bukan hamil, kamu hamil dari orang lain. Berarti dia menuduh istrinya berzina dengan laki-laki lain, ya, sampai hamil. Loh, gimana bisa gitu ya? Bisa terjadi, ya, bisa terjadi. Makanya hati-hati, apalagi kalau istri lagi hamil, suami ngamuk-ngamuk marah, wah, akhirnya dia keluar dari mulutnya ini kalimat, ya, bayi dikandung bukan anakku. Maksudmu apa? Kamu menuduh. Ini li'an, ini bab li'an. Ini harus diambil sumpah karena bahaya kalimatnya itu. Ya, nanti betul-betul ini anaknya dia tiadakan, mutuskan nasabnya. Ini mestinya binti siapa nanti si anak ini kalau lahir, kasihan. Makanya harus didirikan sumpah untuk membuktikan ini bayi anakmu atau bukan yang ku kandung ini, dan menjaga nama baik. Apa kata orang kalau seandainya ini bayi bukan bernisbat kepada si bapak? Berarti perempuan ini rusak nama dia, rusak harga diri dia. Saat itu atau selamanya bisa rusak. Orang sekampung bisa mengecam dia, ini perempuan pelacur. Gara-gara terdengar omongan seperti itu dari mulut suami. Padahal mungkin itu anaknya, bisa jadi memang anaknya. Tapi karena si suaminya emosinya lagi ngeliat perutnya bininya lagi yang ngandung, lagi besar. Wah, tersemprot tuh kalimat yang sembrono. Bisa terjadi, itu bisa. Ya, itu namanya menuduh, enggak boleh ya. Nah, ini contohnya hamilmu dari orang lain. Di sisi lain dia menuduh, di sisi lain ini maknanya kinaya. Ya, karena enggak ada kalimat talaknya. Karena tidak ada kalimat cerainya, kan nggak ada kalimat pisahnya. Ya, yang contoh pertama, kedua, pulanglah ke keluargamu. Mana talak cerai dan pisah? Ada? Tidak ada. Kamu bukan istriku. Adakah cerai talak pisahnya di situ? Tidak ada. Bahkan tidak dikatakan hamilmu dari orang. Adakah di situ talak pisah dan cerai? Tidak ada. Maka tidak bisa dikatakan sorry. Tapi maksud kamu apa ngomong hamilku bukan darimu? Emang aku punya suami 2? Nah, ya. Ini mengarahnya kepada kinaya, ya. Kinaya. Atau kasih contoh yang berikutnya, anti bain, kamu terlepas. Kamu terlepas. Ini juga 2 makna. Banyak makna bisa dimaknai selain daripada kinayatut tolak. Kalau tujuan dia mengarah untuk melepas statusnya dari suami tersebut sebagai seorang istri, maka jatuhlah dia ke makna kinaya. Kamu terlepas. Bisa gak dimaknakan yang lain? Bisa gak? Wahai istriku, kamu terlepas. Alhamdulillah kamu terlepas. Bisa enggak maknanya yang lain? Bisa. Apa contohnya? Istrinya punya hutang, misal. Istrinya punya hutang, lama enggak lunas. Beli HP belum lunas HP-nya. Misal. Beli laptop belum lunas laptopnya. Beli rumah belum lunas rumahnya. Makin dia semangat dan kuat untuk melepaskan beban hutang nih. Nah, ketika lepas beban hutangnya, ketika hutangnya terlunasi, bilang suaminya, alhamdulillah kamu terlepas. Maksudnya mana? Dari hutang, dari beban. Bisa kan? Bisa juga kamu terlepas statusmu sebagai istri. Nah, di sini baru dia mengarah ke kinaya. Habis itu paham? Kalau musannif mencontohkan yang lain,
laki tolgah, ya, laki tolgah atau laki tolak, bagimu talak. Apa ini? Sorry, karena ada kalimat talak. Kalau yang sebelumnya contohnya ada nggak tuh kalimat? Jelas ya. Makanya di sini di awal pembahasan lafadz yang belum jelas, belum tegas menunjukkan talak, ya. Yang bagaimana? Ya setiap lafadz yang memiliki dua kemungkinan makna. Apakah itu talak? Apakah itu bukan talak? Ya kalau kinayah ya bisa jadi itu kinayah talak, bisa jadi bukan. Tapi kalau udah kalimat talaknya keluar, oh jelas ini namanya sorry. Ini contohnya. Bagimu talak, bagimu cerai. Butuh penjelasan. Kalau yang sebelumnya, butuh. Hamilmu dari orang lain. Loh, maksudmu apa hamil dari orang lain ini? Gitu. Ya bisa jadi ini kiasan kau mau menceraikanku dengan menuduh. Baliklah ke keluargamu. Maksudnya apa kau ngusir dari rumah nih? Maksudnya kau ingin menceraikanku. Ini namanya kinayah. Cerai tapi dengan cara menyindir, sindiran, ya. Tapi kalau udah bilang bagimu talak, bagimu pisah, bagimu cerai, laki untukmu, maksudnya bagimu itu untukmu. Kamu siapa istri? Talak. Udah, sorry. Atau contoh yang berikutnya, ana minki talikun, saya yang tercerai darimu. Ini sorry apa kinayah? Sorry. Dari mana bisa ketahui sorry? Ana ada kalimat cerai. Sorry itu tidak lepas dari tiga, salah satu dari tiga. Talak, pisah, dan cerai. Kalau nggak ada tiga kalimat ini, ya bisa jadi kinayah talak, bisa jadi bukan kinayah talak, tergantung kemana arahnya. Ya, tadi contoh kamu kamu terlepas. Ya lepas apa nih maksudnya? Bisa kinayah talak, bisa lepas dari beban hutang, atau terikat. Ya. Atau ini di dakwah pengadilan, banyak tuntutan, akhirnya di apa namanya? Dilepaskan dari tuduhan-tuduhan. Bilang suaminya, keluar, alhamdulillah kamu terlepas. Suaminya yang ngomong kayak gitu. Maksudnya terlepas dari apa? Semua dakwaan, ya. Semua tuntutan. Bukan artinya kamu terlepas, ya. Alhamdulillah kamu terlepas. Ya kalau memang tujuan dia kinayah talak. Tapi kalau seandainya dia mengartikan lepas dari tuduhan selama pengadilan berjalan, maka nggak ada kaitan dengan ya. Saya tercerai darimu, kata si Z ke Hindun, aku tercerai darimu. Ini kan kinayah lagi sudah. Dan segala perkataan yang menyerupainya, apapun itu perkataannya. Kalau memang di situ ada kalimat sorry, ya, dikhawatirkan langsung jatuh talak. Beda kalau itu masih sebuah pertanyaan, ya, walaupun ada salah satu dari kalimat sorry, ya, tapi masih berbentuk pertanyaan, maka belum jatuh. Contoh, apa aku cerai saja kamu? Si Z bilang ke Hindun, apa kamu aku cerai saja ya? Kan walaupun ada kalimat sorry itu ya, tapi masih berbentuk ya, jadi kita nggak boleh juga jadi tolak ukur. Ada salah satu tiga kalimat, berarti tolak tuh, jatuh tuh. Minta dulu. Kalau itu masih sebuah pertanyaan, tidak bisa kita memvonis itu jatuh talak. Beda kalau dia menegaskan, si Z bilang ke Hindun, aku cerai kamu, kamu aku cerai, kamu aku pisah. Nah ini tidak butuh pertanyaan lagi, tidak ada tanda tanya. Tapi kalau apakah kamu aku ceraikan saja, ayo, berarti ada tanya apakah. Tapi ada di situ kalimat cerai. Tidak bisa juga kita menjadikan itu hukum dan menjatuhkan itu talak. Ya.
Oleh karena itu, lafadz yang sudah jelas. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang tidak dipahami? Nah, jadi kinayah, kiasan atau sorry, di situ contohnya sudah disebutkan, ya. Coba dilihat dulu mana yang nggak paham, mau ditanyakan, tanyakan sebelum saya lanjut. Kalau tidak ada, kita lanjut. Kalau udah ada yang paham, tulis ya. Ini paham semua kayak yang di luar nih? Lanjut ya. Oleh karena itu, lafadz yang sudah jelas menunjukkan talak. Yang sudah jelas ya. Seperti apa tadi contoh di atas? Bagimu talak, saya yang tercerai darimu, ya. Sudah jelas menunjukkan talak, menyebabkan jatuhnya talak dengan lafaz tersebut. Karena udah jelas, ya. Sudah jelas menunjukkan talak. Jadi lafaz yang udah jelas menunjukkan talak, dengan sebab itu lafaz maka jatuh talak. Ya, jatuh talak tersebut dengan itu lafaz. Baik disertai niat maupun tidak disertai niat. Nah, di sini kita bisa mengetahui dan dikatakan para ulama menghukuminya jatuh atau belum. Jatuh enggak talaknya, ya. Kalau lafadznya sudah jelas menunjukkan talak, ya, lihat kitabnya itu ya. Oleh karena itu, lafadz yang sudah jelas, berarti apa namanya ini? Bukan kinayah, sorry. Menunjukkan talak. Lafadz yang udah jelas menunjukkan talak, menyebabkan jatuhnya talak dengan lafadz tersebut. Mau dibarengi niat atau tidak dibarengi niat. Mau diniatkan jatuh cerai atau tidak diniatkan jatuh cerai, dihukumi jatuh cerainya. Kenapa? Karena lafadznya udah jelas. Sorry kan? Sorry itu cerai, jatuhnya cerai pada lafadz pada talak sorry itu tidak butuh niat. Ya. Tapi kalau kinayah, nah ini baru butuh kepada niat menjatuhkan atau menceraikan. Kalau dia tidak berniat si suaminya menceraikan istrinya dengan pengucapan kinayah talak, maka tidak jatuh itu cerai. Tapi kalau dia mengucapkan kemudian hatinya berniat menceraikan, maka kinayah talak tadi menjadi hukumnya jatuh ya. Jadi kalau sorry tidak butuh niat, langsung jatuh talak hukumnya. Ya, sorry lafadz yang udah jelas ya, salah satu dari 3 tadi. Tapi kalau kinayah macam-macam, banyak. Baik. Menyerupai apa? Itu babu dhihar. Bisa mengarah ke kinayah talak, ya. Artinya dia menyamakan istrinya dengan yang muhrim baginya, seperti ibu saudari, ya rambutmu kayak rambut ukhti, kayak adikku. Maksudnya adik kandung rambutnya itu, ya. Oh, tanganmu sama betul kayak tangan ibuku. Ya, nah, ini tergantung kemana arah dan menujunya. Ya, ini babu dhihar namanya. Dhihar itu punggung. Ini menyamakan, memuhrimkan istrinya kepada seperti yang muhrim baginya. Siapa yang muhrim bagi? Ibunya, adik perempuannya, acilnya, neneknya, itu kan muhrim, tidak boleh dinikahi. Terus istrinya mau dimuhrimkan sama dia, mana bisa? Itu bisa mengarah ke kinayah talak.
Ya. Baik. Paham di situ? Nah, jadi kalau kinayah butuh kepada niat ya. Baliklah pulanglah ke keluargamu. Hatinya menjatuhkan talak maka jatuh talak. Tapi kalau cuma sebatas ucapan aja, sudah balik kau ke rumah orang tuamu. Apa jatuh talak? Ya kalau niat hatinya tidak berniat menjatuhkan talak, itu mah cuma ngusir aja namanya, ngusir dari rumahnya. Tapi itu salah juga dalam syariat Islam. Ya, dalam Islam salah. Kalau istri di rumah suaminya, pemilik rumah itu adalah suami, berantem, bukan suami yang ngusir bininya, tapi suami yang keluar dari rumah. Kalau tujuan untuk memberikan pelajaran. Tapi kalau yang terjadi banyak nih bagaimana? Suami ngusir istri dan anak, itu salah, dosa dia. Nah, lepas dari tanggung zalim yang seperti itu, bukan suami yang keluar mengusir, tapi suami yang keluar dari rumah. Sampai tenang baru dia balik lagi. Bukan istrinya yang diantarkan ke keluarganya. Kalau memang sampai kepada kinayah talak dengan bahasa pulang atau diantar ke keluarganya, ke orang tuanya, itu balik kepada niat dalam hati suami, apakah mau menjatuhkan talak atau tidak. Kalau tidak berniat maka sebatas memberikan ta'dib, pelajaran. Ya, artinya satu sama lain saling introspeksi diri dulu. Ya. Apakah bisa dilanjutkan rumah tangga atau tidak, tapi belum dijatuhkan talak. Kalau memang sudah satu sama lain mendapatkan jawaban, nah sekarang tinggal mau diputuskan, mau balik atau berpisah. Nah, yang seperti ini berpisahnya pun seperti gambaran tidak berpisah ke depannya. Artinya baik, sama-sama bagus, ngikutin tuntunan syariatnya. Di dalam membesarkan anak masih tetap mereka ada komunikasi melalui perantara. Seandainya dia menikah lagi, kan dia sudah jatuh talak misalnya, tapi tidak muhrim kan, masing-masing udah menikah, tapi dalam membesarkan anak, nah, mereka sama-sama melalui perantara si ibu tirinya atau bapak tirinya. Ini komunikasi yang sesuai dengan tuntunan syariat. Ya, agak main usir-usir. Ya. Pergi kau dari rumah, ya dia ngerasa bukan dari rumahnya, bukan rumahnya, keluar betul dia. Kalau kenapa di luar, kamu yang dosa. Ya, ngusir dia, si istri, mau makan apa dia di luar? Apalagi kalau orang tua udah nggak ada, apalagi kalau bukan di kampung halamannya tinggal. Hati-hati ya. Artinya ini semua tidak boleh. Kalau memang terjadi seperti itu, yang keluar suami bukan istri. Meski itu rumahnya, rumah si suami, dia yang keluar, tinggalkan sementara untuk meredam emosinya. Ya, bukan berhari-hari juga. Ngopi ke rumah teman kah, silaturahim, nggak perlu itu cerita, silaturahim aja misalnya tadi gitu. Ini kalau udah redam atau ke masjid, ya. Kalau memang ada masjid lagi buka, merenung. Nanti kalau udah dingin baru balik. Ya. Nah, seperti itu. Jangan kita usir istri, ya. Kalau udah bilang pulanglah ke keluargamu, ini cukup apa namanya nih, ratingnya tinggi nih, rating emosinya gitu loh. Permasalahannya juga mungkin sudah besar. Tapi tujuan daripada itu adalah baik. Ya. Hatta perpisahan itu ada kalanya baik. Nah, seperti yang sudah kita lewati minggu lalu. Ada kalanya sunnah, ada kalanya wajib. Bisa jadi haram, bisa jadi juga mubah atau makruh. Ya. Jadi tidak semua itu tidak baik. Tapi Allah bilang kalau kamu menceraikan, memisahkan, berpisah dengan istri maka dengan cara yang baik. Ya, fasiruhna ihsan.
Nah, jadi lafadz yang sudah menunjukkan talak menyebabkan jatuhnya talak baik disertai niat maupun tidak. Kalau itu sharih tidak butuh niat. Kalau itu kinayah maka yang dibutuhkan untuk jatuhnya talak adalah niat. Ya, niat itu saat dia mengucapkan, bukan sebelum atau sesudah. Saat dia mengucapkan hatinya berniat. Sama kayak sholat, niat sama takbir sama. Nah, ini baliklah ke rumah ke keluargamu tapi hatinya bareng dengan kujatuhkan talak untuknya, untuk istriku tadi, ya, untuk istrinya, maka jatuh talak walaupun pengucapan pelafazannya kinayah. Kalau udah disuruh balik baru dia meniatkan tidak jatuh, atau niat dulu niat menceraikan kemudian diusirnya disuruhnya balik ke rumah keluarganya, ya tidak jatuh, harus bareng, ya. Kecuali jika ia menceritakan perkataan lain, ya, guru ahli fikih nih menggambarkan lafaz talak. Kayak saya contohkan ya minggu lalu ya, suaminya ustadz, istrinya belajar sama suaminya, ketemu bab talak, istrinya kagak ngerti, bagaimana contohnya ya? Nah, dicontohkan nama si suami, ada ala sabilut tamtsil wa ta'lim, ya, seperti ini. Perkataan orang lain atau fakih, guru ahli fikih, namanya kita belajar fikih kok. Tamam. Dia menggambarkan lafaz talak. Contohnya, ya, Z Ustadz, Zaidah muridnya, suami istri nih, kata si Z, wahai istriku, atau aku cerai kamu. Nah, kan aku dan kamu suami istri, nggak apa-apa ya, karena di sini bukan tujuannya ke situ, tapi untuk mengajarkan ilmu. Atau dapat juga maknanya dibalikkan ke maksud yang lain, karena ada yang dibarengi, ada apa, garin yang kuat yang membarenginya, ya, apa contohnya? Bila contohnya istrinya dalam keadaan terikat ini, maka si suami melepas tali ikatannya dan talaqtuki al-an, talaqtuki al-an, aku apa namanya, kamu sudah aku lepas sekarang. Loh, apa kejatuh cerai? Maksudnya lepas dari tali, lepas dari ikatan, ya. Nah, ini masalah gitu ya. Tapi kalau bilang kamu sudah aku lepas, ya, aku sudah lepas kamu dari tali, talak 3, oh aduh kena tuh. Kalau lepas aja tujuannya dari ikatan tali nggak jatuh talak. Sekarang kamu terlepas dengan maksud terlepas dari ikatan tali, maka tidak jatuh talak. Ini suami istri ya, yang terikat istrinya, yang lepas suaminya, ya, main-main game-gamean misalnya sama keluarga gitu ya. Istrinya tersandra, diikat sama anaknya di tiang. Datang sang penyelamat, ya, Kapten Hero. Pakai helm lagi gitu kan. Sekarang kamu terlepas, ngomong sama istrinya kayak gitu. Main-main kan itu namanya main game-gamean di rumah keluarga. Udah pernah nyoba lu kalian? Cobalah. Maka ucapan tersebut tidak menjadikan talak, ya. Adapun lafaz yang belum jelas talaknya kinayah, tidak terjadi talak dengan mengucapkannya. Ya. Ini contoh kinayah nih, kamu pulanglah ke keluargamu, kamu bukan istriku. Semua kinayah itu tidak terjadi talak dengan mengucapkannya itu, kecuali bila diniatkan talak. Kecuali bila diniatkan oleh si di dalam hati suami dia mau menceraikan istrinya, maka kinayah tadi menjadi jatuh talak. Ya, kalau tidak ada niat tidak jatuh ya. Dia mengembalikan, baliklah kau ke keluargamu, tapi tujuannya untuk saling satu sama lain mengambil pelajaran, introspeksi, tanpa ada niat di dalam hatinya untuk menjatuhkan talak kepada istrinya, ya nggak jatuh talak. Hamilmu bukan anakku, itu kinayah, bukan juga tidak jatuh
talak kalau tidak dia niatkan talak. Tapi hati-hati dengan bab di tadi ya, menuduh. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab Safwatuz Zubat, wa kullu lafdhi fi ihtamal fa huwa kinayatun min niyatin hasal. Setiap lafaz yang mengandung kata cerai maupun tidak mengandung kata cerai dinamakan kinayah. Dan terjadilah talaknya jika itu kinayah disertai niat ya. Jadi kalau apapun lafaz yang mengandung kata cerai ya, artinya dia masih mengandung kalimat, artinya bisa di kalimat tersebut masih bisa di apa namanya dimaknai, masih bisa dijabarkan ya. Beda kalau lafaz yang tidak mengandung makna, udah jelas terang-terangan nggak ada maknanya seperti ini, dia nggak mengandung maknanya, arahnya ke situ, dia nggak mengandung arti ini dan itu kalimat lafadznya tadi ya. Udah jelas nggak ada pertanyaan ya, salah satu dari 3 tadi cerai, talak dan ini, maka jatuhlah talak, nggak butuh kepada niat, itu sharih namanya. Tapi kalau masih mengandung kata cerai atau tidak mengandung kata cerai dinamakan kinayat tolak ya, dinamakan kinayat tolak. Kalau udah kinayat tolak maka tidak jatuh cerai kecuali dibarengi niat menjatuhkan. Wallahu a'lam. Sampai sini dipahami? Mau saya tanyakan silakan.